Oke, kita mulai. Selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Di sini kita lanjutan dari kemarin kan jenis-jenis isolator apa aja. Kalian juga udah membuat, udah merancang isolator. Nah, sekarang kita gimana cara membuat isolator yang lain, namanya metode Sikopit. Untuk tahapannya dan cara dan membacanya dan identitas segala macam, Ibu udah serahkan ke kalian karena kalian juga sudah rata-rata bisa, ya. Ibu di sini langsung to the point aja, memahami urutan perhitungannya karena berhubungan dengan PR. Ibu ambil soalnya sama Ibu cuma edit angka secara nggak langsung, kayak kita belajar lah ya. Untuk mempermudah langsung aja, data dia apa, dia mengetahui besaran nilai Q, beban RL ya, yaitu si 900 ohm. Dia bilang kasusnya paralel, dan dia minta, ibu minta kalian bagaimana merancang satu oscillator dengan frekuensi resonansi dengan menentukan frekuensi resonansi berapa beserta bandwidthnya berapa, ya kan? Oke, terus di sini ya, setelah ibu hitung-hitungnya, dia membuat frekuensinya 1000. Berarti ini berapa ini? 10 kHz ya. 10 pangkat 4 Hz berarti 10 kHz. Nanti kita asumsikan sama aja lah ya. Sama aja bikin nanti di PR karena ibu nggak bikin aja sama dengan 10.000 Hz, oke? Karena ibu juga bikin nilai Q dan bebannya nggak terlalu jauh bedanya. Lanjut saja. Ya, pertama kali yang kita lakukan adalah menghitung reaktansi. Reaktansi siapa? Reaktansi kita mengetahui berdasarkan dari nilai C, Q, dan ini beban di L, beban ohm, 900 ohm. Kalau nggak salah waktu kita belajar frekuensi resonansi atau belajar di membuat filter, ibu kalau nggak salah, kita tahu bahwa reaktansi rumusnya adalah Q kali X ya. Sehingga didapatkan ya, reaktansinya si X adalah beban di resistansi di beban dibagi dengan Q-nya. Di sini ada 900 ohm dibagi Q dapatlah 45 ohm. Jadi reaktansinya ini ya, kita pakai di L. Besarnya rumus reaktansi L itu apa? 2pi kali F kali L ya. Jadi ini XL ya, ini maksudnya ini L-nya kecil. Reaktansi di induktor yaitu 45 dibagi 2pi, F-nya tadi kita berapa? 10 pangkat 4 atau 10.000 Hz ya kan, dikalikan dapatlah hasilnya berapa? 0,72 mH. Oke, terus mungkin karena terserah kalian mau cuma bikin cuma sampai 0,7 mH boleh. Kalau kalian 10 kalikan lagi 10 pangkat min 3 berarti kan ini kan kalikan lagi 1000 sehingga 720 mikrohenry. Mikro ini 10 pangkat min 6. Ibu gedein ya. Lanjut, ini mili 10 pangkat 3, ini mikro. Jadi supaya dia dapat 10 pangkat min 6, kalikan lagi 10 pangkat min 3, ini kalikan 10 pangkat 3, ini kalikan 10 pangkat min 3, ini kalikan 10 pangkat 3, jadi dapatlah jadi 720 mH. Lanjut, kita sudah dapat nilai L. Oke, kita nggak usah bulatin, langsung aja. Oke, sehingga ya, ini kan dia mengubah, dia bulatin. Oke, lanjut ya kita. Nih, sehingga Q. Kalau ini kan dia mengubah ya, kita nggak usah, kita udah langsung aja. Nih, besar reaktansi di L dan besar reaktansi di C atau di kapasitor itu sama. Maka untuk mencari reaktansi kapasitifnya, atau kita kan udah dapat nih, sekarang kita tinggal mencari, tadi kita udah dapat si L 720 mikrohenry, kita sekarang tinggal mencari si C, yaitu 1/2pi reaktansi di kapasitif. Tadi kita dapat 45 ya di sini ya. Oke, nah dikalikan dapatlah hasilnya. Nah sama nih, ini sudah mikro, ini juga sudah mikro, jadi 10 pangkat min 6, 0,35 mikrofarad. Oke, nah katanya kalau di seri ya, nilai ini sangat kecil ya,
Nilai ini adalah nilai kapasitasi C total, ini sudah total, makanya CT. Ya, dalam rangkaian LC, kombinasi seri dari C1 dan C2, C3 diabaikan sementara dan dianggap nilai kedua kapasitor sama. Sehingga saat C3 sebagai kapasitor penalan diperhitungkan, yaitu tadi 365 picofarad, ya. Pico ini 10 pangkat min 9. Ya. Berapa tadi? 0,35 mikrofarad. Ya. Sementara pengaturan kapasitansi minimum itu 5 pi. 5 pico yaitu 0,1 mikro ya, karena dia pengen supaya ini sama-sama mikro. Jadi dipecah. Jadi ini 10 pangkat 6 berarti ini 10 pangkat pico itu min 9 kalau nggak salah. Ini kebanyakan ini. Kalau dia pico ini hanya 0,005, ini kelebihan, ini kebanyakan. Harusnya 0,0005. 00, jadi nilainya jadi seberapa? 0,3505. Ini salah. Ya, ini diperbaiki. Oke, dapat CT. Kita tinggal mencari apa? Frekuensi resonansi. 1/2 pi akar L dapat, CT dapat, masukin angkanya sehingga dapatlah nilainya 923 Hz. Ya, frekuensi resonansinya. Sehingga saat diatur maksimum, tadi si CT 0,35 mikrofarad dengan ini ya, ini kalaupun pico, ini salah ya dia. Kalau pico pun ini 0,365. Nano ya. Oh ya, benar-benar salah. Pico itu min 12. Betul. Jadi ini betul. Maaf ya, ibu koreksi lagi. Yang min 9 itu nano. Yang min 12 itu pico, betul. Jadi ini tadi betul ya dia. Ini ya. Yang penjumlahan si ini tadi. Si CT. Mana tadi si CT? Ini. Bener ya. Ini benar, lanjut benar, dapat. Ini tinggal 365. Ini ceritanya dalam kondisi maksimum seperti ini. Tinggal tambahin, berarti batas atas, batas bawah. Ini dapat, terus nanti setelah dapat CT ini, hitung lagi frekuensi resonansi pakai yang ini. Ya, sehingga dapat apa? Ini dikurang 97 juga, nah ini enggak dilanjutkan. Ya, sehingga nih, lanjut ya. Mana tadi? Ini. Mana lagi tadi? Nah, ini. Kan kita udah dapat nih segini. Nah, nanti cari lagi frekuensi resonansi seperti ini pakai CT yang ini. Sehingga dapatlah nanti satu lagi frekuensi resonansi, sehingga ini dikurang hasil frekuensi resonansi batas bawah, dapatlah jedahnya berapa? Intervalnya 50,5 Hz. Inilah yang disebut dengan apa? Bandwidth. Jadi bandwidth frekuensi yang kita dapat adalah sebesar 50,5. Jadi kalau tampil di isolator bandwidthnya, gundukan bandwidthnya itu loh, yang kayak yang bentuknya seperti ini. Di isolator dia gini nanti kan. Nah, lebarnya ini adalah si BW. Dengan batas bawah ini tadi 9823 dan ini 97 sekian. Terus saya kalau mau bikin bandwidthnya gede gimana, Bu? Nah, ini enaknya kalau praktikum. Ya enggak? Kita tinggal puter nih ya. Kita main-main di mana tadi? Perhatikan di soal. Kita main-main di mana? Nih. Kita main di sini. Nih. Di besar nilai Q, besar beban, sama satu lagi apa? Frekuensi. Jadi kalau main-main oscillator yang 3 itu aja diutak-atik. Nanti lihatlah tampilan di gambar oscillatornya untuk mencari bandwidth yang saya mau. Oke? Semoga bisa dipahami, karena begini juga PR yang Ibu buat, tinggal beda angka. Selamat belajar, selamat mengerjakan PR. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan muncul lagi ya. Selamat